saya dari kelompok 2. Kami akan membahas tentang Indonesia dan kawasan-kawasan utara dan selatan dalam kerjasama. Langsung saja, kita ketahui dulu, kita telah pernah mendengar tentang kerjasama kawasan utara dan selatan. Jadi, kawasan utara selatan ini ada beberapa prinsipnya masing-masing. Kemudian, istilah kawasan utara dan selatan ini lebih memiliki makna ekonomis, bukan geografi. Baik, perkenalkan nama saya Agus Darmanulu. Saya dari kelas 12 BI1 dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang Indonesia dan kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan. Maksudnya itu dalam dua kawasan tersebut terdapat pengelompokan beberapa negara seperti kawasan utara. Negara-negara yang masuk ke dalam kawasan itu adalah negara-negara maju yang secara geografis terletak di Eropa Barat, Amerika, dan Kanada. Sedangkan beberapa negara yang masuk ke dalam kawasan selatan adalah negara-negara berkembang yang secara geografis terletak di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kemudian, kerjasama kawasan utara selatan. Negara-negara kawasan utara ini bergabung di Group of Seven dan ada Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Jerman, dan satu negara Asia yang masuk ke dalamnya, Jepang. Kalau kawasan selatan, negara-negara yang bergabung ke dalam kelompok 7G seperti yang sudah disebutkan di atas, yaitu negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Perkenalkan, nama saya Selawang dari kelas 12 B1. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari ciri-ciri kawasan utara dan selatan. Pertama, selatan. Negara berkembang teknologi berkembang, melimpah bahan baku, pendapatan per kapita rendah, ternyata pertumbuhan penduduk tinggi, dan angkatan pengangguran yang tinggi. Kedua, utara. Negara industri, negara maju, teknologi yang membutuhkan pendapatan per kapita tinggi, angkatan pertumbuhan penduduk rendah, dan angkatan pengangguran rendah. Jadi, kerjasama kawasan utara dan selatan itu adalah kerjasama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Hubungan kerjasamanya diawali sejak diadakan antara negara-negara produsen. Baik, perkenalkan, nama saya Agus dari kelompok 2. Langsung saja, tujuan kerjasama ini adalah: 1. Menghormati hubungan antara negara-negara industri atau kawasan utara dengan negara-negara berkembang. 2. Mengikuti disertakan negara-negara berkembang dalam perundingan dunia. 3. Membagi keuntungan secara adil dan diadakannya perdagangan internasional. Kapan pertemuan kerjasama utara selatan itu digelar? Pertemuannya digelar pada tanggal 7 April tahun 1975 di kota Paris, Prancis. Pertemuannya yang ada diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Prancis ini disebutkan dengan Konferensi Kerjasama Ekonomi Internasional yang diadakan pada tanggal 16 sampai 8 Desember 1975 di kota yang sama. Pertemuan inilah yang memudahkan kenapa sebagai kerjasama utara selatan. Terima kasih. Kenalkan, nama saya adalah Dekayanto Huluk dari kelas 12 IP1 dari kelompok 2. Dan di sini kami akan membahas mengenai kerjasama antara kawasan dan selatan. Dan apa saja itu yang terjadi, mari kita simak bersama. Pada tanggal 22 sampai 23 Oktober 1941 terjadi pertemuan antara kawasan utara dan kawasan selatan. Negara yang hadir sebanyak 22 dari 5 benua. Tujuannya untuk mengubah syarat-syarat perdagangan antara negara-negara industri dan kedua kawasan tersebut.
Pertemuannya itu membahas tentang hal-hal sebagai berikut. Menunjukkan kedua belah pihak, fakta hubungan kawasan utara dan selatan justru hanya menguntungkan pihak utara. Kawasan utara terus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia kawasan selatan. Dampaknya hubungan antara kawasan tersebut tidak berjalan dengan baik. Karena kerjasama kawasan utara selatan terus kamu tahu nggak bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama kawasan utara dan selatan? Pada saat konferensi tingkat tinggi dan gerakan non-blok yang ke-10 di Jakarta pada tanggal 1 sampai 7 September 1992, Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus ketua dari gerakan non-blok. Pada saat itu Indonesia mendorong kembali diadakannya dialog antara kawasan utara dan selatan. Tujuannya itu adalah fokus pada masalah perdagangan barang komoditasi internasional. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Raymond Julfanda Mayulu, kelas 12 P1. Kami dari kelompok 2. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang kerjasama kawasan utara selatan, yaitu negara-negara di kawasan selatan juga menginginkan komposisi yang adil, sehingga